Perkenalkan, nama saya Yuda Agustia dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ulga Zafira dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Syakira Nursi dari kelompok 3. Bahwa dengan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi, akhirnya bangsa Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan diakuinya kedaulatan, maka bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, dan berdasarkan Undang-Undang RIS, negara Indonesia terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Bentuk negara federalis bukanlah bentuk negara yang diinginkan bangsa Indonesia, sebab jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 menghendaki adanya persatuan seluruh bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasannya bangsa Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka proses kembali ke NKRI dengan mengubah Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Maka mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak saat itulah NKRI menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, dan demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal dan sistem kabinet parlementer. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan para yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Semenjak Indonesia menggunakan sistem kabinet parlementer, keadaan politik tidak stabil karena partai-partai politik tidak mementingkan kepentingan rakyat. Pada akhirnya, rakyat menginginkan segera dilaksanakannya pemilihan umum. Dengan pemilihan umum, diharapkan dapat terbentuknya DPR yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Akhirnya pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dilakukan pada 2 gelombang. Gelombang 1 pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Gelombang 2 pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota konstituante atau badan pembuat undang. Pada pemilihan umum, anggota DPR berjumlah 272 dan dilantik pada tanggal 25 Maret 1956. Anggota konstituante berjumlah 542 orang dan dilantik pada tanggal 10 November 1956. Walaupun pemilu berjalan dengan lancar, namun hasilnya tetap tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Karena keadaan politik yang tidak stabil, maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengungkapkan konsepnya yang terkenal dengan konsepsi presiden. Perdebatan itu semakin memuncak ketika akan menetapkan dasar negara. Pendukung Pancasila mempunyai suara lebih banyak daripada golongan Islam, tetapi belum mencapai mayoritas untuk mengesahkan suatu keputusan dasar negara. Pada akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyampaikan dekret kepada seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia mengalami berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional. Persaingan golongan agama dan nasionalis dalam waktu singkat dari tahun 1950 sampai 1955 terdapat 4 buah kabinet yang memerintah sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951 sampai Februari 1952. 3. Kabinet Wiloko pada bulan April 1952 sampai 2 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastromijoyo pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Pergolakan sosial politik. Adapun singkatan yang terjadi pemberontakan yang merupakan pergolakan sosial politik. Pasca pengakuan kedaulatan tersebut sebagai berikut. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau ARPA. 2. Pemberontakan Andi Ajis. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 4. Pemberontakan Pemerintah Revolusional Republik Indonesia atau PRRI. Dan pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Super Semesta. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu, untuk pertahankan kau demi kehormatan bangsa, untuk pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah. Dah. Udah cepetan. Syakira nama saya Syakira Nuriski dari kelas 9D. Tiga. Perkenalkan, nama saya Yudi Agustian dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganafi dari 9D. Mampus. Agak miring, Neng. Coy, udah cepetan. Aduh, taruh duit. Jangan langsung, Davi. Lama banget. Salah. Gue ya. Udah belum? Udah tadi. Lu jangan telepon. Ya elah, cepetan apa? Udah itu. Perkenalkan, nama saya Elza Safira dari 9D. Ah, lama banget, udah cepetan. Gue udah videoin. Ego banget. Ya elah. Mbak Mi. Anjing. Cepetan, udah gue videoin nih. Astagfirullahaladzim, lama banget. Catur ya Allah, catur dulu. Nggak mau, gue Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu.